Ini kita setelah dari tadi kita bahas timnas U17, timnas senior. Sekarang kita mau masuk ke Liga 1 putaran kedua yang sudah mulai berjalan nih. Ini pertanyaanku juga. Kan kemarin ada wacana libur. Libur hanya FIFA Matchday. Oh, libur hanya kemarin FIFA kapan? Matchday. Agenda tuh sudah ada jauh hari, bro. Iya, maksudnya kan sebelum kita sempat kompetisi. ngobrol. Ini waktu Piala Dunia U17 kita libur. Iya, libur nanti dari tanggal 13 sampai tanggal 23 libur. Karena itu FIFA Matchday. Oh. FIFA Matchday itu kan hanya berlaku buat senior. Nah, pada saat FIFA Matchday di mana kita lawan Irak dan lawan Filipina. Itu tidak ada Liga 1 nggak ada, Liga 2 ada. Liga 2 ya, karena tidak berpengaruh juga. Iya. Karena kalau dilihat di dunia juga Liga 2-nya tetap, Iya, tetap Championship jalan. jalan. Ya, tetap jalan. Berarti hanya Liga 1 dari 13 sampai 23 libur. Setelah itu lanjut lagi, Om? Iya. Pasti. Oh, baru libur lagi nanti, Januari. Januari karena Piala Asia. Karena Piala Asia dan senior. lanjut pemilu. Iya, betul. Oh. Piala Asia libur terus ada satu week berjalan menuju pemilu kita libur lagi. Oke. Setelah itu yang katanya VAR akan digunakan. Bukan begitu, Pak Hani? Wah, ini kalau bahas VAR memang Februari. Februari. Iya. Ini Jadi- harus jadi bener. gini. Setelah Pilpres ada VAR katanya. Atau Pilpresnya pakai VAR nih. Pilpres kan selalu pakai VAR. Iya. VAR tuh sekarang udah datang kan untuk yang Piala Dunia. Nah, Iya, iya. Itu nanti nggak dibalikkan. beberapa nanti yang akan terlibat di Liga 1 ini dalam tanda petik disekolahkan dulu Piala Dunia kali ini. Oh Jadi, gitu. namanya, Mereka dilibatkan berarti. nih? Ya, namanya implementasi lah kalau bahasa ininya, ya, bahasa teknisnya. Dan jadi ketika nanti sudah dapat pelajaran penting itu, termasuk juga dengan wasit, pas Februari ketika semua sudah datang, plus teknis infrastrukturnya, Februari rencana digulirkan. Oke, ini sebelum kita bakal bahas transfer pemain nih sebenarnya. Tapi sebelum itu menarik mengenai VAR. Vietnam melakukan menggunakan VAR pertama kali dan wasit ngecek selama 8 menit. Gara-gara tayangan VAR-nya kabur. Maksudnya Dia ngeliat Iya, TV. kabur. Tayangan di TV itu tidak jelas. Jadi butuh 8 menit untuk mengetahui itu pelanggaran atau enggak. Maksudnya ya kita sendiri sebagai orang broadcast, apakah siap untuk teknologi VAR ini? kalau tadi 2 hari ini kan kita meeting sama FIFA untuk under 17. Heeh. Kalibrasi VAR itu akan berlangsung selama setengah jam, 30 menit. Aha. Kemudian 10 menit untuk dicek apakah itu akan berjalan atau tidak. Tapi orang-orang di dalam VAR control room itu masih dari orang-orang FIFA, belum orang-orang kita gitu loh. Tapi secara broadcast kita siap untuk itu. Siap, kamera Sangat kita siap. kan ada 12 kamera kita yang bisa digunakan untuk VAR, dan VAR itu kan biasanya yang utamanya hanya menangkap dari kamera offside dan kamera master satu. Iya, iya. 12 kamera Iya. yang seharusnya. Iya. Kita tuh siapa? Tim broadcast. Nah, Liga 2 cuman Iya, iya. Liga 2 cuman 8, makanya kayak gitu tuh. Kalau mereka sih bukan VAR-nya, mereka yakin bisa. Yang mereka agak ragukan itu adalah penangkapan kamera kita terhadap wasit. Benar. Karena wasit pada saat gini kan harus ditangkap. Wasit pada saat ngomong harus kelihatan, Iya, iya, kedengaran suaranya. Karena Oke, VAR oke. kita beda dengan VAR Premier League. Mereka tidak pakai, wasitnya tidak bisu. Wasitnya harus keluar suara segala macam. Jadi kenapa dia menyatakan ini offside, ini goal dan segala macam itu ngomong. Nah, ngomong itu yang kadang-kadang tidak tertangkap dengan cepat oleh kamera dan Oke, audio. pada akhirnya VAR juga kontroversi di Liga Inggris juga kontroversi. Iya, Kita Liga lihat. Inggris juga Ya, kontroversi. kita lihat nanti Februari. Cuman penonton menerima kan kontroversi Ya, dari itu Liga dia Inggris. yang harus kita Walaupun pikirkan. ngomel-ngomel ya, Brar. Itu dia. Sekarang kita mau bahas putaran kedua yang sudah berjalan dan sudah ada beberapa transfer pemain. Salah satunya selain pemain ini ada pelatih yang kembali melatih Bayangkara, Mario Gomez. Ini Mario Gomez cocok nggak sih untuk Bayangkara sebenarnya? Pertama, Ngelihat Bayangkara yang sudah terseok-seok saat ini. kemarin kebetulan gue diajak. Oke, Pas diajak Bayangkara teman nih. lawan PSIS. Ah. Itu bisa dipinggirkan. Lihat, memang ada perubahan internal Bayangkara dibandingkan dengan gaya bermain sebelumnya. Terlihat sekali ketika ada pemain salah passing itu kan, dia langsung teriak, langsung kejar. Itu yang jadi ketika ada bola lepas harus ambil lagi, fight. Itu yang diinstruksikan oleh si Gomez. Artinya perubahan itu ada, cuman tidak bisa diharapkan dalam waktu yang instan. Kan kemarin Bayangkara dalam 2 laga terakhir dia selalu kebobolan dalam 1 menit terakhir loh. Iya, iya, Lawan Baru itu kebobolan, kemarin lawan PSIS udah seneng-seneng, udah rangkulan, nggak taunya serangan balik, Freitas lagi, Gol. Ya, menit akhir itu gol. Iya, Freitas kemarin itu. 94. Mungkin tidak akan segampang waktu Gomez ngelatih Persib
atau dia ngelatih klub-klub sebelumnya ya, karena dia ngelatih dari awal, tim itu juga pilihan dia, dan tim itu ada di tempat yang mapan pada saat dia latih. Ini kan tempatnya di bawah, repot untuk naikin dari zona degradasi itu kan sangat gak gampang ya. Iya. Pertandingan ke pertandingan dia harus bukan cuma draw, dia harus mencatat kemenangan demi kemenangan dengan pemain yang nggak tahu apakah Bayangkara akan beli pemain di bursa transfer ini. Nah, tapi kenapa kalau dibilang kenapa mereka baru mendatangkan pelatih di putaran kedua ini? Sementara kan hasil minor mereka sudah dari lama, dari sejak putaran pertama. Kenapa baru putaran kedua ini? Apa karena udah ngelihat kayaknya udah nggak ada harapan nih kita? Ya, putaran pertama kan mereka masih pakai Ebra Albus yang terdaftar karena lisensinya kan. Meskipun asisten pelatihnya juga terlibat banyak. Tapi kan ketika mengganti pelatih itu harus tidak bisa di pertengahan, tidak bisa ketika pertandingan baru berjalan sekitar 7-8 pekan kan. Harus diganti setelah ada jeda itu kan. Nah, kalau melihat apa yang terjadi ya wajar mereka melakukan itu. Karena boleh dibilang 10 laga tidak pernah menang kan. Itu menjadi fakta yang aneh buat Bayangkara yang kita tahu sejak 2017 mereka identik sebagai tim yang mudah untuk mengumpulkan pemain hebat loh. Dan kalau ngelihat kan agak aneh juga ya Bayangkara, bahkan sampai 2 musim lalu pun mereka nggak juara, tapi mereka ada di papan tengah dan sering merepotkan tim-tim yang akan masuk ke tangga juara. Ini sama sekali nggak, siapapun bisa menang ya lawan. Pertandingan terbaik mereka bisa dibilang lawan Persija ya. Persija di awal-awal musim di mana mereka sempat hampir draw saat itu, tapi Simis terus bikin gol 2 dan selebihnya mereka benar-benar apa ya, bukan Bayangkara yang kita kenal selama ini. Kalau gue lihatnya gini, memang dengan masuknya Gomez ada perubahan. Seperti yang dibilang tadi, ada perubahan tapi nggak bisa langsung instan. Contoh paling gampang, kemarin pada saat melawan PSIS, ada satu gelandang nih, dia dalam hitungan 10-15 menit 2 kali melakukan kesalahan loh. Itu si Gomez langsung teriak-teriak loh. Jadi bola yang harusnya diumpan dibawa sendiri akhirnya gagal. Padahal udah di depan penalti box PSIS. Terus sempat masukkan pemain muda lah. Baru dimasukkan di babak kedua. 2 kali salah di depan gawang, tarik keluar lagi. Jadi itu pressure yang dia lakukan, kan sebelumnya melihat, biasa gitu. Tapi begitu, jadi kayak di pertandingan tidak boleh ada yang salah. Tapi justru itu menjadi trigger buat pemain yang lain. Oke, kalau ngelihat kemarin hasilnya draw dengan PSIS, kayaknya Gomez sudah mulai terlihat di Bayangkara. Dan selain Bayangkara, ini ada nama baru Yan Victor yang diboyong sama Persebaya. Persebaya sempat oke kemarin. Secara hasil pertandingan, cuman belakangan mereka tidak berhasil meraih kemenangan juga. Setelah Usana Wawin tidak pegang lagi. Bapaknya J. Valente sekarang kan yang jadi pelatih. Oh bukan, J. Valente kan bapaknya di Arema. Oh Arema ya, salah, maaf, salah. Persebaya pelatihnya itu. Dan itu satu-satunya kemenangan Persebaya adalah atas Arema kan, setelah tidak dilatih oleh Uston Wawin. Uston ya, benar. Apakah memang, itu memang butuh coach Uston tuh sayang itunya ya lisensinya. Iya lisensinya. Tapi Persebaya bisa dong mestinya. Katanya kabarnya dia sedang cari lisensi ya. Karena apapun kan pasti kalau melihat keseluruhan bagaimana pemain respect pada mantan pemain ya. Itu terlihat. Walaupun mereka pada saat Uston menang berturut-turut itu tanpa Nuno Valente, tanpa Zé Valente. Ya, ini kalau dilihat Persebaya itu boyong back juga dia pernah main di Korsel sama terakhir main di Liga Malaysia, Yan Victor ini. Cukup nggak untuk nambal lini belakangnya Persebaya? Iya, kalau lihat kemarin memang penampilan mereka agak kedua-dua di belakang kan. 2 pemain asing yang didatangkan di 2 tahun terakhir memang belum begitu meyakinkan dibandingkan periode sebelumnya. Gua ngelihatnya ini menjadi keputusan yang tepat. Tapi harus ada jaminan paling tidak duet lokal di belakang minimal sama dengan musim kemarin. Iya, itu yang hilang ya. Tapi kan mereka punya 1 pertandingan sisa ya masih ya. Kemarin kan mereka batalkan pertandingannya. Iya. Kita lihat aja. Kalau dilihat ini yang benar-benar selain Persebaya yang benar-benar lagi mau keluar dari zona degradasi ini Persikabo. Dia mendatangkan 5 pemain asing langsung. Sebutuh itu Coach Aji sama pemain-pemain asing ini. Betul. Ini kan setidaknya pilihan Coach Aji ya. Kan Aji pegang di tengah-tengah setelah dia di Persebaya. Hilang dari Persebaya, kemudian dia masuk ke sana dan tidak banyak membuahkan hasil. Samalah dengan apa yang dilakukan di Persebaya, karena bisa beralasan bahwa ini bukan timnya. Dengan 5 pemain langsung dimasukkan sekarang, ya ini benar-benar pilihan dia untuk dia tidak punya alasan lagi jadinya. Ya ini kalau dilihat ada Naman Bakayoko, back tengah, pernah main di Liga Yunani. Selanjutnya ada Aleman, ada Basilio, ada pemain dari Myanmar juga, Miat Kaungkan. Sama yang terakhir ada Pedro Augusto. Yang jelas terlihat sangat baik kemarin mainnya Aleman, ya. Dia bikin gol spektakuler juga dari luar kotak penalti dia syuting. Aleman
langsung bisa apa ya bilang ya? Langsung bisa nyetel dengan pemain-pemain. Beberapa pemain belum kelihatan mainnya, tapi memang berdampak dengan Persikabo. Kalau ngelihat skuad yang ada saat ini, Persikabo Aji bakal bisa mengeluarkan Persikabo dari zona degradasi, atau malah karena ini pemain baru datang di putaran kedua, Coach Aji tidak bisa berbuat banyak. Kalau melihat sentuhan dingin ala Coach Aji selama ini dan kalau melihat penampilan dia terakhir Persikabo kemarin, rasanya punya kans untuk bertahan ini. Karena praktis mulai bisa diterjemahkan yang kayak Coach Aji yang bermain cepat, penguasaan bola, dan terlihat sekali kontribusi pemain asing bisa menerapkan itu, terutama elemen kemarin. Terlepas dari golnya yang bagus, tapi dia sangat terasa kali kontribusinya di lini tengah. Tergantung targetnya kan lepas dari zona degradasi, tidak harus naik ke atas sama sekali ya. Rasa-rasanya sih akan sanggup ya. Kalau cuman sebatas keluar dari zona degradasi, mereka masih punya Dimas, ngelihat skuad yang ada, Mana hati bagus, kiper belakang bagus. Center back mereka siapa yang main di Asian Games kemarin, timnas Asian Games kemarin? Andi Setio. Kan? Dipanggil juga. Dipanggil lagi dia. Jadi rasa-rasanya sih akan bisa mereka lepas dari zona degradasi. Kemarin tuh sebenarnya punya banyak peluang, cuman sayang Yandi Sofian nggak bisa nyelesain peluang. Kita lihat apakah Persikabo bisa keluar dari zona degradasi dengan skuad yang ada, dengan 5 tambahan pemain asing mereka, atau malah tangan Coach Aji memang tidak lagi wangi musim ini. Kita lihat saja. Ini selain Persikabo, tim-tim lain tidak banyak melakukan transfer pemain. Persib kayaknya nggak butuh amunisi. Padahal kalau dipikir itu adalah, kita awal-awal bilang, tapi mereka bagus ya sebenarnya. Iya, kita awal-awal bilang ini bukan pemain yang dipilih oleh pelatih. Tapi memang secara grade mereka ini grade-nya A. Tinggal tergantung bagaimana pelatih beda main. Iya, beda main kan ya. Ternyata pemain-pemain ini pada bisa menerjemahkan kemauan pelatih. Dan sekarang mereka tidak butuh amunisi baru katanya. Kalau Om Hanif sendiri ngelihat, apakah Persib ini sudah cukup dengan skuad yang ada, atau ada butuh tambalan lagi? Seperti dibahas sebelumnya ya, sebenarnya mantan cadangan pemain Persib itu di tim lain bisa jadi starter loh. Artinya mereka cukup. Nah, yang membedakan kenapa bagus, memang ini lagi-lagi keputusan Persib yang bagus ketika menunjuk pelatih pengganti kan. Contoh paling gampang, Persib lawan Borneo. Nah, sekali lagi kebetulan gue diundang nih untuk dibikin lapangan. Gue mati. Borneo Persib. Iya, Borneo Persib. Iya. Terakhir. Sebelum pertandingan itu ada salah satu pemain Persib, pemain bintangnya, dirangkul sama dia. Dibikin lapangan sebelum panasan ya, diajak ngobrol. Paling 1 menitan selesai. Habis itu, pada saat pertandingan perannya luar biasa. Dan gue coba cross check. Siapa waktu itu? Enak lah, nggak usah disebutan lah. Pokoknya pemain starter lah. Padahal cuma bilang pendekatan ya kan. Kita kan pengen tahu siapa nih pemainnya. Ya, di antara 11 pemain nama itulah. Posisi gelandang. Di luar kiper pokoknya. Di luar kiper. Tukeran mungkin kenapa Lili Pali Dia tidak bikin gol. Nyetak gol enggak dia? Enggak kan karena yang bunuh diri golnya. Enggak cetak gol. Tapi dia ketika dia pegang bola, 1-2 pemain Borneo selalu ngawal dia. Oke. Jadi dia luar biasa kontribusinya. Terus gua coba cek ke orang dalam Persib lah. Apa yang membedakan Bojang dengan pelatih sebelumnya? Dia kalau ngomong tidak memperkenalkan pemain, dia ada pemain yang lain. Pendekatannya individu. Cara memotivasi selalu individu bicara 4 mata. Itu yang membuat tim lebih kondusif. Gaji saya bulan ini untuk kamu kalau kamu main bagus. Pemain semangat dong. Bonus nih. Gaji saya full untuk kamu bulan ini. Bojan Hodak bulan ini bingung deh. Ya nggak gajian. Mainnya bagus. Atau keluarga kamu sudah saya culik. Makanya bagus. Selain Persib, memang yang harusnya mendatangkan pemain tuh harusnya Persija. Persija butuh striker. Tapi akhirnya menang juga kan setelah 6 pertandingan. Bener. Pertandingan nggak menang. Bener. Harusnya Persija tuh butuh striker kayaknya ya. Apakah kemarin tuh ada dapat kabar bahwasanya Persija mau cari striker baru. Ini yang datang bakal bintang lagi atau gimana nih, Om? Ya masih kasakuso sih. Cuman belum ada penegasan secara resmi kan. Nama udah ada? Belum ada juga. Karena hubungannya sama finansial juga. Oh gitu. Nggak terlalu yakin juga bahwa mereka akan ini ya pemain bintang ya maksudnya pemain yang punya nama besar ya. Dan harga mahal ya. Sayang ya. Kalau seandainya mendatangkan, tapi ya kalau kebutuhan timnya gitu kayak mana? Soalnya Sibik bener-bener underperform sekali musim ini. Bahkan ada yang bilang akan ke Liga 2 segala macam kan? Iya. Dia menolak ya. Iya dia menolak ke PSPS dibilang dihubung-hubung dengan ketemu PSPS. Sama itu dia nanti.
siapa yang di Bekasi? Duasel. Duasel. Jadi raja Duasel di Liga 2. Nggak ada yang bisa berhentiin. Hat-trick nyetak gol terus Duasel di situ. Duasel tuh tahun depan Liga 1 tuh pasti. Bakal balik lagi dia, itu masih layak. Berarti belum ada kabar dari Persija. Belum. Tapi kalau kita ngomong soal Persija musim lalu dalam kondisi kepepet ya, ketika dengan materi yang ada malah bagus, memaksimalkan potensi pemain muda. Kemarin juga kepepet, tidak ada striker, malah menang. Tapi setelah 2 kali kalah pertanyaannya apakah harus kepepet terus kan itu ya. Borneo juga tidak banyak mendatangkan pemain, hanya Wijam Pluin. Apakah cukup untuk mereka bertahan di? Kayaknya cukup. Kalau lihat mereka kan 7 pertandingan 6 kali menang, 1 kali imbang. Belum pernah kalah. Dan dia satu-satunya mungkin yang bisa ngelewati mereka cuma Persib ya, 8 kali menang, 3 kali imbang, 11 pertandingan terakhir. Tim terbagus di laga kandang loh sejauh ini ya. Borneo 10 laga, 8 menang, 2 seri. Artinya belum terkalahkan. Belum pernah kalah di kandang berarti. Madura ya, apa kabar? Nah, ini. Nanti aja kita bahas. Kalian kalau mau beli tiket Piala Dunia 17 kalian bisa scan barcode di sini ya.